Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Yuliasari dengan NIM 121330044. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas riset Laboratorium Proses 2 dengan judul Pembuatan Dimsum Tempe Gluten Free. Masuk ke latar belakang, di mana tempe dikonsumsi oleh masyarakat karena memiliki kandungan protein sebesar 18,3%. Kemudian, tepung mokaf mengandung karbohidrat yang tinggi setara dengan kandungan karbohidrat pada tepung terigu, namun memiliki kandungan protein yang rendah sekitar 1,77%. Pada umumnya, pembuatan dimsum dilakukan dengan menggunakan bahan daging ayam, kemudian udang, dan ikan, yang di mana bahan-bahan tersebut memiliki kandungan tinggi indeks glikemik dan berpotensi meningkatkan berat badan. Penggunaan atau pemanfaatan tempe dan dengan kombinasi tepung mokaf dalam pembuatan dimsum menjadikan produk dimsum sebagai produk inovasi dengan keunikan rasa yang baru dan sehat yang cocok untuk dikonsumsi sebagai cemilan sehat saat diet. Kemudian, tujuan dari riset saya kali ini yang pertama adalah mengetahui proses pembuatan dimsum tempe gluten free. Kemudian yang kedua adalah mengetahui pengaruh penggunaan tempe dan konsentrasi tepung mokaf terhadap sifat organoleptik dan kadar air dimsum. Di sini ada tinjauan pustaka, di mana dimsum merupakan makanan tradisional yang memiliki bentuk khas dengan rasa yang enak dan berasal dari negara Cina. Kemudian menurut Nugroho sendiri, teknik memasak yang digunakan dalam mengkonsumsi dimsum bermacam-macam, mulai dari digoreng hingga dikukus. Kemudian ada tempe, di mana tempe merupakan makanan terbuat dari kacang kedelai yang difermentasi menggunakan mikroorganisme Rhizopus sp. Di mana tempe sendiri memiliki kandungan protein, antioksidan, dan nutrisi lain seperti vitamin B kompleks, asam lemak, dan juga mineral yang diperlukan tubuh seperti kalsium, zat besi, dan magnesium. Kemudian, tepung mokaf merupakan hasil modifikasi dari tepung singkong yang dilakukan secara mikrobiologis. Tepung mokaf sendiri mengandung protein kisaran 1,77% dan tinggi karbohidrat, sehingga keberadaan tepung mokaf sendiri dapat menggantikan tepung terigu sebagai bahan dalam pembuatan produk makanan. Kemudian di sini ada yang namanya pengujian hedonik atau uji organoleptik yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar seseorang menyukai produk yang menggunakan skala hedonis dari sangat suka hingga sangat tidak suka. Kemudian ada analisis kadar air, di mana analisis kadar air sendiri dilakukan untuk mengetahui kandungan air dalam suatu produk. Produk kali ini adalah produk dimsum tempe. Jadi, pengujian kadar air dilakukan menggunakan oven, dinyatakan dalam persentase berat, yaitu jumlah gram sampel yang ditimbang dan selisih berat sampel yang sudah dikeringkan dengan sampel yang belum diuapkan. Berikut merupakan metodologi atau proses pembuatan dimsum tempe. Yang pertama adalah persiapan bahan. Di sini ada proses penimbangan tempe, kemudian wortel yang telah diparut, kemudian ada tepung maizena dan tepung mokaf. Semua bahan dicampurkan dalam satu wadah, kemudian diberi bumbu seperti penyedap, garam, kemudian diberi diberi telur, kemudian diberi lada bubuk dan bawang putih. Setelah itu dicampur, dihomogenkan hingga merata, kemudian dibentuk
menggunakan kulit dimsum satu persatu atau per lembar. Kemudian setelah selesai dibentuk semuanya, dilakukan pengukusan selama kurang lebih 15-20 menit hingga matang. Baru kemudian dilakukan pengujian berupa pengujian organoleptik dan kadar air. Yang selanjutnya ini adalah hasil dan pembahasan, di mana dimsum merupakan makanan yang cukup dikenal di Indonesia. Dan proses pembuatan dimsum sendiri dilakukan dengan mencampurkan beberapa bahan seperti tempe, wortel, merica bubuk, garam, gula pasir, bawang putih halus, tepung maizena, tepung mokaf, dan 1 butir telur. Kemudian diaduk merata, lalu dibentuk menyerupai dimsum. Setelah itu dikukus hingga matang. Kemudian, hasil pengujian organoleptik berupa aroma, tekstur, rasa, dan secara keseluruhan. Kemudian, yang pertama itu adalah aroma, di mana tempe berdasarkan tabel ANOVA, hasil yang menunjukkan bahwa formulasi tepung mokaf dan tempe tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap aroma dimsum tempe, yang mana tempe memiliki aroma khas fermentasi yang cukup dominan, namun penggunaan tempe sebagai bahan utama dalam pembuatan dimsum ini tidak berpengaruh secara signifikan karena adanya bahan-bahan lain yang ditambahkan seperti telur, penyedap, dan bumbu-bumbu lain, sehingga aroma tempe yang semula dominan itu menjadi tersamarkan. Kemudian yang kedua adalah hasil ANOVA dari parameter tekstur, yang mana menunjukkan bahwa hasilnya tidak signifikan adanya pengaruh dari tepung mokaf dan tempe terhadap tekstur dimsum, yaitu penambahan tepung mokaf sendiri tidak berpengaruh karena tepung mokaf dan merupakan modifikasi dari tepung terigu yang struktur atau kandungannya tidak berbeda jauh seperti tepung terigu, sehingga tidak memberikan efek kekenyalan yang berlebih terhadap dimsum. Kemudian ada pengujian rasa, di mana hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa nilai 0,17 merupakan kurang dari 0,05, yang mana hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari tepung mokaf dan tempe terhadap rasa dari dimsum itu sendiri. Jadi, tempe memiliki rasa khas yang sudah terbiasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penggunaan tempe dengan konsentrasi yang tinggi akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap rasa dari dimsum itu sendiri. Kemudian ada secara keseluruhan menunjukkan bahwa penggunaan konsentrasi tempe yang tinggi secara keseluruhan meningkatkan kesukaan panelis terhadap dimsum dan mempengaruhi rasa bagi dimsum, tetapi tidak mempengaruhi parameter aroma, tekstur, dan rasa dari dimsum itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah pengujian kadar air, di mana hasil menunjukkan dari masing-masing formula menunjukkan nilai kadar air yang berbeda. Jadi menurut Hikmawati et al. 2017, di mana pengukusan dapat mempengaruhi dimsum karena dapat menurunkan kandungan air di dalamnya. Jadi pemanasan saat proses pengukusan mengakibatkan protein dalam bahan terdenaturasi sehingga mengalami penurunan dalam pengikatan air. Nah, dalam hal ini, proses pengukusan memberikan pengaruh terhadap kandungan air di dalam dimsum. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, berdasarkan hasil dan pembahasan yang diperoleh,
Proses pembuatan dimsum sendiri dilakukan dengan menghaluskan tempe menggunakan chopper, kemudian dicampurkan dengan uh, wortel, merica bubuk, garam, gula pasir, bawang putih halus, tepung maizena, tepung mokav, dan 1 butir telur dan diaduk hingga merata. Kemudian adonan dibentuk menggunakan kulit dimsum dan dikukus kurang lebih 15-20 menit hingga matang. Kemudian hasil pengujian organoleptik dimsum tempe diketahui bahwa penggunaan konsentrasi tempe dan tepung mokav berbeda memberikan pengaruh yang signifikan terhadap rasa, namun tidak dengan aroma dan tekstur dari dimsum. Sementara itu, kadar air dimsum berubah disebabkan karena proses pengukusan yang menyebabkan penurunan kadar air karena terdenaturasinya protein sehingga kemampuan mengikat airnya menjadi menurun. Nah, kemudian ada saran dalam uh, riset ini, yaitu pemilihan tingkat kematangan tempe yang pas, rasa tidak terlalu berpengaruh pada dimsum. Perbandingan penggunaan tepung yang berbeda seperti tepung ketan, tepung ubi, dan tepung ganyong agar perbedaan terlihat secara signifikan. Berikut merupakan studi literatur yang saya gunakan dalam penelitian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.